तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. Om Swastiastu, Wanakam, pemirsa, jumpa kembali dengan saya, Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu yang disiarkan langsung oleh TVRI Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, topik pembahasan kita kali ini adalah tentang surga dan neraka menurut Hindu. Nah pemirsa, kali ini kita tampilkan seorang narasumber kami. Beliau adalah seorang motivator, kemudian beliau ini adalah penceramah agama Hindu dan aktif dalam pergerakan-pergerakan Hindu dalam rangka mengembangkan pengetahuan tentang Hindu. Pemirsa, kami perkenalkan Bapak I Nyoman Sumantra, SPD MSOS. Beliau juga nanti akan bercerita tentang bagaimana surga dan neraka yang sebenarnya menurut Hindu. Baik pemirsa, kita langsung saja ke Pak Nyoman. Swastiastu Pak. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Astungkara, semuanya berjalan dengan baik dan sehat atas berkah dan karunia Sang Yang Widewasa. Mantap. Baik. Pak, mungkin di awalnya saya mau bertanya dulu tentang surga dan neraka. Konsepnya menurut Hindu itu seperti apa kira-kira Pak? Silakan. Iya. Para umat Hindu sedharma dimanapun Anda berada, kita sering mengenal tentang istilah surga dan neraka. Dalam bahasa kita disebut sebagai swarga dan neraka. Dan kebanyakan dari kita mengenal bahwa surga itulah tempat di mana keindahan, kenikmatan itu bisa kita dapatkan. Sedangkan neraka adalah segala bentuk penderitaan, segala bentuk penghakiman itu kita dapatkan. Tetapi pada konsepnya bahwa di Hindu tidak ada yang namanya hari penghakiman, nggak ada. Jadi penghakiman itu biasanya kalau kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan sebuah tempat yang kita tinggali namanya surga. Kalau kita berbuat buruk, kita akan ada sebuah tempat namanya neraka. Itu pada umumnya. Surga dan neraka adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh beberapa kitab suci kita. Dan itu mengingatkan kepada setiap insan daripada kita untuk selalu berbuat baik, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan, agar selalu kita menjauhi perbuatan yang tidak baik, agar kita bisa menghindari penderitaan. Bahwa tujuan hidup kita adalah kebahagiaan itu sendiri. Maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan harus selalu membawakan sebuah kebahagiaan. Sehingga hidup kita akan selalu ada dalam keadaan bahagia. Itulah surga. Tetapi di mana pikiran kita selalu memiliki sebuah iri hati kebencian, di mana perkataan kita selalu menyakiti hati orang lain, di mana tindakan kita selalu merugikan orang lain dan diri kita sendiri, maka keadaan hidup kita itulah sebuah penderitaan, dan penderitaan itu disebut sebagai sebuah neraka. Jadi kebahagiaan adalah sebuah kehidupan di mana kita bisa membuat diri kita mendapatkan kebahagiaan. Neraka adalah di mana penderitaan yang kita alami karena berasal dari apa yang kita lakukan. Itulah konsep surga neraka. Sedangkan tujuan daripada kehidupan sebagai manusia dalam agama Hindu adalah kita berpulang. Maka setiap kita meninggal, kita tidak menyebutkan meninggalkan dunia, tapi kita berpulang. Berpulang kemana? Kita akan berpulang ke rumah asal kita yang sejati. Sedangkan dunia ini adalah sementara.
Sedangkan dunia ini adalah tempat kita yang tidak sejati. Maka ketika kita pulang, kita harus pulang ke rumah kita sebenarnya. Maka ketika Hindu pulangnya, kita sebut dengan nama kedamaian. Dan kita harus melalui yang dapatkan disebut sebagai kedamaian atau santi itu sendiri. Maka proses berpulang itulah disebut dengan nama kebahagiaan itu sendiri. Kebahagiaan dalam Hindu bukan berarti kita masuk surga, tidak. Kebahagiaan dalam Hindu adalah ketika kita berpulang, menyatu pada tempat kita sesungguhnya. Itulah disebut dengan nama moksha. Maka dalam kehidupan kita Caturpurusarta disebutkan Dharma, Artha, Kama, Moksha. Moksha adalah tujuan terakhir dalam kehidupan kita sebagai manusia dalam ajaran agama Hindu, bukan surga, bukan neraka. Baik. Dalam agama Hindu sering juga kita dengar Pak ucapan Moksartam Jagadita Yacha Iti Dharma. Iya. Seperti itu Pak. Iya. Nah kira-kira konsepnya bagaimana? Mungkin Bapak bisa Bagus sekali. jelaskan Pak. Jadi tujuan agama Hindu dimanapun kita berada sama, artinya bahwa Moksha Artam Jagat Hita ya Caiti Dharma. Moksha Artam, nah jadi kalau kita yang pertama adalah moksha. Moksha artinya adalah ketika kita kembali ke rumah kita sebenarnya, ketika kita kembali menyatu pada siapa pencipta kita. Jadi konsep Hindu mengatakan bahwa ketika kita sebagai manusia, ketika satu saat kita akan kembali berpulang, maka kita harus berpulang kepada pencipta itu sendiri. Maka menunggaling kaula Gusti atau menyatu dengan sang pencipta, itulah kebahagiaan kita yang tertinggi. Itulah disebut sebagai moksha. Moksartam Jagat Hita. Hita artinya kebahagiaan. Jadi kebahagiaan yang ada di dunia berlandaskan pada Dharma. Moksha adalah kebahagiaan sejati ketika kita menyatu dengan Tuhan. Sedangkan Jagat Hita ketika kita kebahagiaan di dunia itu juga berlandaskan pada Dharma. Jadi untuk mencapai kebahagiaan tertinggi dan juga kebahagiaan di duniawi itu harus berlandaskan kepada Dharma. Dharma itulah yang menjadi ciri khas dan keunikan daripada Hindu itu sendiri. Baik Pak. Berkaitan dengan hal ini, kita agama Hindu juga dalam Pancasrada mengenal adanya reinkarnasi atau kelahiran kembali. Kemudian mengenal adanya karma. Iya. Nah, kita yang hidup di dunia ini tentunya menjalani karma-karma kita yang terdahulu, kan begitu Pak? Iya. Nah, berkaitan dengan surga dan neraka, Hindu tidak fokus kepada cerita tentang neraka atau surga di alam sana, tetapi lebih fokus cerita tentang kehidupan di dunia ini. Nah, kira-kira menurut Bapak bagaimana Pak berkaitan dengan karma pala itu Pak? Silakan, Oke, kita mulai kalau berbicara tentang surga dan neraka ya berkaitan dengan karma. Iya. Saya akan mengutip sebuah kisah yang indah dalam epos Mahabharata. Jadi kalau para umat sedharma tahu tentang Mahabharata, perang besar Bharatayuddha, di bagian terakhir itu ada namanya Swarga Wanaparwa. Swarga Wanaparwa adalah menceritakan bagaimana keadaan daripada kehidupan surga dan kehidupan neraka. Jadi dalam epos tersebut disebutkan bahwa ini cerita ketika pada satu saat zaman ketika Krishna, di zaman dua para yuga dalam Mahabharata, tokoh sentralnya adalah Krishna. Krishna itu adalah inkarnasi Tuhan. Artinya apa? Bahwa kemuliaan Tuhan hadir ke dunia mengambil wujud sebagai manusia, itu inkarnasi Tuhan. Jadi disebut sebagai awatara. Jadi tokoh sentral ini Krishna. Ketika Krishna sudah menyelesaikan tugasnya di dunia, di mana Krishna mengembalikan Pandawa dengan kebenarannya, menang melawan Kaurawa yang disimbolkan sebagai kejahatan, atau disebut dalam bahasa kita namanya Satyam Eva Jayate, di mana kemenangan pada akhirnya pasti menang. Di saat itulah Krishna maha samadhi atau meninggalkan dunia ini. Kenapa? Karena tugasnya sudah selesai. Satu saat ketika Arjuna mengatakan kepada keluarganya, kepada yang pertama adalah kepada ibundanya Kunti, Bunda, Krishna sudah tidak ada lagi di sini. Ketika Bunda Kunti mendengarkan bahwa Krishna sudah maha samadhi, maka ketika itu Kunti memejamkan matanya, memanggil nama Krishna 3 kali. Ketika selesai memanggil nama Krishna 3 kali, Kunti pun meninggal dunia. Ketika Kunti meninggal dunia, maka kakak yang pertama adalah Dharma Raja atau Yudhishthira. Jadi Kunti ditaruh di pangkuannya Yudhishthira. Di saat itulah Dharma Raja mengatakan kepada saudaranya, Bima,
persiapkan untuk pembakaran jenazah daripada ibunda kita yang terakhir. Sedangkan Arjuna persiapkan yang namanya pengangkatan Parikesit sebagai raja. Sedangkan Nakula Sadewa persiapkan perjalanan kita menuju pada perjalanan mencapai spiritual yang tertinggi. Jadi dalam satu hari tersebut kegiatan tiga itu dilakukan menjadi satu kesatuan. Di saat itulah ketika yang namanya persiapan pembakaran Kunti sudah selesai, penobatan Parikesit sebagai raja sudah selesai. Di saat itulah Pandawa menapaki jalan menuju spiritual. Jadi mereka pergi ke arah utara menuju Himalaya. Jadi di sana Dharmaraja sebagai abang yang tertua, dia disimbolkan sebagai seorang yang menjalankan dharma, mengikuti dharma, diikuti oleh adiknya Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, dan Draupadi. Ketika dalam perjalanan menuju Himalaya tersebut, maka yang pertama kolaps jatuh adalah Bima. Kenapa? Karena Bima mengalami atau melakukan beberapa tindakan yang salah, maka Bima tidak mampu melanjutkan perjalanan. Setelah Bima, Arjuna. Setelah Arjuna, Nakula. Setelah Nakula, Sadewa. Setelah itu Draupadi. Sedangkan Yudhistira atau Dharmaraja berjalan sendirian. Dan dia diikuti oleh satu, yaitu perwujudan daripada Dharma itu sendiri. Dharma itu sendiri disimbolkan dengan seekor anjing. Jadi dalam Hindu, anjing itu disebutkan sebagai kesetiaan. Jadi kesetiaan itulah yang dilambangkan sebagai perwujudan daripada Dharma. Jadi ketika Dharmaraja berjalan, dia melihat ada dua tempat yang sangat mengerikan. Yang pertama adalah surga. Surga itu keindahannya luar biasa. Di sana ada widadara, widadari, di sana ada keindahan. Disitulah dia melihat para Kaurawa sedang ada di sana. Mohon maaf. Jadi Kaurawa ada di sana. Jadi waktu itu Yudhistira bertanya, di mana saudaraku? Bima, Nakula, dan Sadewa dan yang lainnya. Karena tidak ada di surga, dia mencari satu tempat, yaitu neraka. Ketika Yudhistira menjalani masuk ke sebuah tempat neraka, semua orang berteriak minta tolong. Tolong, lepaskan kami, tolong. Di sana sangat menyeramkan sekali, penuh dengan penderitaan. Ketika Yudhistira melangkahkan kakinya masuk ke neraka, maka neraka itu berubah menjadi surga, sedangkan surga berubah menjadi neraka. Nah, jadi neraka dan surga bukanlah tempat yang kekal, dia tidak. Kenapa? Karena kebaikan itu, kalau contoh umpamanya kita memiliki kebaikan, membuat kebaikan, maka selama kebaikan itu masih ada, maka kita akan tinggal di surga. Tetapi kebaikan itu akan habis. Dan ketika kita telah melakukan ketidakbaikan, maka tidak kebaikan itu akan menjadi neraka. Jadi surga neraka bukanlah hal yang kekal. Dia akan berubah sesuai dengan buah daripada tindakan kita. Buah tindakan kita itulah disebut sebagai karma daripada pahala kita. Jadi karma pala menentukan apakah kita mendapatkan surga, apakah kita mencapai neraka. Karma pala itulah yang mendasari apakah kita mendapatkan kebahagiaan atau kita mengalami penderitaan. Dan karma pala adalah icca sakti, kehendak bebas kita. Tidak ada yang bisa membuat kita melakukan kebaikan atau keburukan. Itulah kehendak bebas kita. Apakah kita mau berbuat baik? Silakan. Apakah kita akan berbuat baik? Buruk? Silakan. Itulah disebut dalam hidup namanya icca sakti atau kehendak bebas kita. Kita tentunya nantinya membahas juga tentang ini, Pak. Agama Hindu juga orang yang telah meninggal dunia pasti dia akan masuk surga dan pasti dia akan masuk neraka. Seperti Bapak jelaskan tadi, menurut perbuatannya masing-masing. Namun pemirsa, sebelum itu nanti kita bahas ini, Pak. Boleh. Sebelum itu kita dengarkan dulu lagu-lagu rohani yang dibawakan oleh saudara kita, kelompok Bhajan Sri Balaji Venkateswara. Pemirsa, mari sama-sama kita saksikan. Vigneswara Vinayaka Vigneswara Vinayaka Viswadhara Namostute
विश्वतारा नमोस्तुते सुरमुनिवन्दित विनायका सुरमुनिवन्दित विनायका भवभयनाशा विनायका भवभयनाशा विनायका शरणं शरणं विनायका शरणं शरणं विनायका विश्वतारा नमोस्तुते विश्वतारा नमोस्तुते विघ्नेश्वरा विनायका विश्वतारा नमोस्तुते 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 विश्वतारा नमोस्तुते सुरमुनिवन्दित विनायका भवभयनाशा विनायका भवभयनाशा विनायका शरणं शरणं विनायका शरणं शरणं विनायका विश्वतारा नमोस्तुते विश्वतारा नमोस्तुते विघ्नेश्वरा विनायका विश्वतारा नमोस्तुते Ya pemirsa, kembali lagi dengan saya Selo Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu. Yang kita bahas hari ini adalah tentang surga dan neraka menurut Hindu. Pemirsa, kami juga membuka hubungan interaktif pemirsa. Bila pemirsa ingin bertanya kepada kami di acara ini, silakan hubungi 0811 6100 386 0811 6100 386. Ya pemirsa, kami ajak pemirsa untuk ikutan interaktif dengan kami. Baik, kembali lagi ke Pak Nyoman ini. Ya. Tadi pertanyaan saya terputus. Seperti ini kira-kira Pak, ketika kita hidup di dunia, tentunya pasti kita ada berbuat dosa, ada berbuat kebaikan, kan begitu. Semasa hidup di dunia, sampai nanti kemudian dia akhir meninggal dunia, tentunya pasti ada kebaikan, ada juga keburukan. Nah, yang sering saya dengar seperti ini, Pak. 60 contoh nih, Pak, 40% dia berbuat jahat, 60% dia buat kebaikan.
Lantas ketika dia meninggal dunia, dia masuk dulu ke dalam alam neraka 40%, setelah itu dia masuk ke alam surga 60%, maka untuk kelahiran reinkarnasi selanjutnya dia lahirlah dari alam surga seperti itu. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Bapak? Oke, terima kasih ya. Jadi dalam agama kita, dalam agama Sanatana Dharma atau Hindu disebutkan bahwa tidak ada pengurangan, tidak ada kalkulasi dalam hal ini. Contoh umpamanya, kita bilanglah kehidupan itu 100%. Iya. Jadi secara matematika, kalau kita berbuat baik, maka pahalanya itu 60%. Kalau kita berbuat buruk, maka akibat buruknya itu 40%, kan Iya, gitu. iya. Jadi apakah nanti ketika kita meninggal dunia, itu 60% dikurang 40% masih 20%, maka kita lahir menjadi orang yang lebih baik, kan gitu? Iya. Sebenarnya tidak. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun itu, di dunia ini baik berpikir, baik berbicara, baik berbuat, itu menghasilkan sebuah buah atau pahala. Iya. Itu semuanya. Berpikir pun ada pahalanya, berkata pun ada pahalanya, berbuat pun ada pahalanya. Jadi ketika kita berpikir, berbuat, dan berkata-kata, itu hal yang baik, maka itu akan menghasilkan sebuah punyam atau merit, itu menjadi pahala yang baik. Iya. Ketika apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, menyakiti, merugikan, dan membuat orang lain menderita, maka kita melakukan sebuah hal yang disebut dalam kata kita namanya dosa. Iya. Jadi pertanyaan sekarang, ketika kita mati, apa yang terjadi? Ketika kita mati, kalau umpamanya banyak buah baik yang kita dapatkan 60, ada buah penderitaan yang kita kumpulkan itu 40, maka kita akan mengalami kedua-duanya. Maka dalam Hindu mengatakan adalah seberapa besar kau membuat orang lain bahagia, maka sebegitu besarlah kebahagiaan yang kau dapatkan. Seberapa besar kau membuat orang lain menderita, maka sebesar itulah penderitaan yang kau akan alami. Itu sama dia. Maka kalau kita melakukan perbuatan baik, maka kita akan kebaikan kita dapatkan. Maka setelah selesai kebaikan tersebut, maka kita akan mengalami sebesar penderitaan yang kita berikan pada orang lain. Itu equal sama dia. Tidak ada perhitungan 60 kurang 40 jadi 20, nggak ada. Enggak gitu Pak ya? Nggak ada itu. Jadi tidak ada, karena apa? Karena apa yang kita lakukan, maka kita yang harus bertanggung jawab atas tindakan kita. Iya. Kita harus bertanggung jawab. Itulah disebut dengan nama karma, dan itu akan menghasilkan pahala. Jadi pertanyaan sekarang, apa yang akan terjadi dengan kelahiran kita? Betul, reinkarnasi. Jadi dalam Hindu, dalam Pancasrada, kita mengenal yang namanya reinkarnasi. Betul, Pak. Reinkarnasi itu apa? Jadi ketika kita lahir ke dunia saat sekarang sebagai manusia, manusia dalam sebuah buku karangan Adi Sangkaracarya disebutkan dengan nama Viveka Chudamani. Satu sloka disebutkan adalah Jantunam Narajanma Durlabam. Artinya apa? Menjadi manusia adalah sebuah berkah yang luar biasa. Kenapa? Dalam evolusi kehidupan kita dalam Hindu, yang pertama kita lahir sebagai mineral. Setelah mineral kita lahir sebagai tumbuhan. Setelah tumbuhan kita lahir sebagai binatang. Setelah binatang kita lahir sebagai manusia. Setelah manusia, maka kita akan kembali menyatu pada Sang Pencipta. Maka lahir sebagai manusia adalah karunia sungguh luar biasa. Karena hanya manusia yang bisa mencapai yang namanya ketuhanan. Hanya manusialah yang memiliki privilege atau hak khusus untuk mencapai ketuhanan. Maka Weda mengatakan adalah Nara adalah manusia. Maka manusia pertama dalam Hindu disebut sebagai Nara. Kalau dia masuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, dia akan menyatu menjadi Narayana. Tapi ketika jatuh di ke bawah menjadi Wanara. Wanara itu adalah binatang atau monyet. Nah, dan seterusnya. Jadi intinya adalah ketika kita lahir sebagai manusia, kita memiliki kesempatan yang terakhir untuk bisa menyatu kepada Tuhan. Itulah yang namanya moksha. Pertanyaan sekarang adalah ketika kita sudah lahir sebagai manusia, kita melakukan banyak perbuatan. Maka Krishna mengatakan dalam Bhagavad Gita, tidak ada manusia yang lahir tidak melakukan perbuatan. Semuanya melakukan perbuatan. Dan setiap perbuatan, dia akan mendapatkan pahala atau buah itu. Nah, sekarang buah itu akan kita dapatkan. Kalau umpamanya kita contoh, kelahiran kembali, reinkarnasi dalam hidup kita, bahwa kita memiliki tanggung jawab atas kehidupan kita, bukan orang lain. Guru atau siapapun, dia adalah penunjuk jalan. Dia adalah lampu penerang.
Pertanyaannya, maukah kita menapaki jalan itu atau tidak? That is the point. Artinya bahwa guru bisa membantu kita, ya, menunjukkan jalan. Kitab suci mengarahkan jalan. Sedangkan yang lainnya terserah kepada kita. Mau berbuat baik atau berbuat buruk. Perbuatan baik kita akan miliki sebagai pahala yang baik. Perbuatan buruk kita akan mengalami kelahiran yang buruk. Jadi perbuatan baik kita akan lahir mendapatkan kebaikan. Perbuatan buruk kita akan lahir mendapatkan penderitaan. Maka ketika kita lahir kita akan ketemu namanya Raja Karma. Raja Karma, ketika kita lahir kita akan, jiwa kita sebelum lahir kita ketemu Raja Karma. Kita akan mengatakan, wahai kau jiwa, kau akan lahir ke dunia. Inilah karma yang kau dapatkan. Karma baiknya ini, karma buruknya ini. Berapa kamu siap untuk mendapatkan dan menyelesaikan karma ini? Maka di sanalah jiwa akan mulai untuk menyampaikan, Raja Karma, saya punya karma baik, saya ingin menikmati karma baiknya ini dalam kelahiran berikutnya. Saya punya karma buruk, saya akan mencoba untuk membayarkan dengan segini dalam penderitaan yang saya alami. Maka dia lahirlah ke dunia. Maka setiap orang lahir ke dunia, dia membawa kalung. Kalung itu adalah kalung karma yang tidak kelihatan oleh sama orang lain. Baik. Karma itulah yang akan menentukan hidup kita. Kalau saat sekarang kita hidup bahagia, berarti buah dari kehidupan yang dulu yang berbuat baik kita alami saat sekarang. Kalau kita menderita saat sekarang, maka perbuatan buruk yang dulu yang kita lakukan, kita harus dapati dan nikmati saat sekarang. Itulah reinkarnasi. Iya. Baik. Pemirsa, kembali kami buka layanan interaktif pemirsa ke 0811 6100 386 0811 6100 386. Ayo pemirsa ikutan interaktif dengan kami yang ingin Anda tanyakan tentang topik surga dan neraka. Pak Man, tadi kita sudah membahas tentang ketika kita lahir kita menjalani karma, kan gitu. Tentunya kekuasaan kebesaran dari Ida Sang Hyang Widi-Wasa setelah kita dilahirkan, kita nggak tahu bahwasanya kita pernah dilahirkan ke dunia ini, kan begitu Pak? Kita nggak tahu ini, Bapak sendiri pun, saya sendiri, dan semua orang tidak akan tahu berapa kali dilahirkan ke dunia. Nah, Pak, untuk menjalani itu, tadi Bapak bilang dia menjalani karma-karmanya itu. Nah, mungkin ada yang bisa Bapak sampaikan, bagaimana cara manusia itu untuk pelan-pelan menghilangkan karma-karma buruk ini Pak, supaya manusia bisa tetap berjalan pada posisinya di karma yang baik. Silakan Pak. Para umat sedharma dimanapun berada, dalam Hindu tujuan kita adalah terbebaskan atau moksa, terbebaskan dari belenggu. Kalau kita berbuat baik, kita akan lahir kembali. Kalau kita berbuat buruk, kita lahir kembali. Karma itulah yang membuat kita lahir kembali. Lahir kembali kita ada paketnya. Yang pertama suka, duka, lara, mati. Tapi itu bukan paket hemat Pak ya? Bukan paket hemat. Bukan paket hemat, ini paket semuanya. Yang pertama siapapun yang lahir dia akan mendapatkan rasa suka atau kebahagiaan. Itu dari karma baik dia. Iya, sebentar Pak, ada telepon masuk nih, saya potong nih Pak. Halo, Swastiastu, dengan siapa di mana ini? Halo? Halo, Swastiastu? Terputus? Iya, terputus. Maaf. Silakan hubungi kami kembali di 0811 6100 386. Pemirsa, silakan lanjutkan hubungan interaktif dengan kami. Silakan Pak. Jadi setiap orang dari kita lahir memiliki paket. Suka, duka, lara, pati. Setiap orang. Kalau kita lahir, contoh umpamanya lahir ke dunia saat sekarang, kita lahir sebagai bayi. Setelah bayi kita akan belajar merangkak. Kita belajar untuk berjalan, jatuh, habis itu bangun lagi. Habis itu kita belajar sekolah lagi sebagai anak-anak. Habis itu kita sudah mulai remaja, kita belajar untuk sekolah lagi. Setelah itu jatuh cinta. Sudah jatuh cinta, kita besar, akhirnya kita menikah. Punya keluarga, punya anak, sekolahkan anak, cari nafkah, habis cari nafkah kita semakin tua, habis tua kita menderita sakit, habis itu mati. Mati itu tidak gampang, sakit sekali dan sangat sulit dan penderitaan. Jadi kalau kita lahir ke dunia kita akan terus mengalami suka, duka, lara, pati, suka, duka, lara, pati, beribu-ribu berulang-ulang ya Pak. Dan kelahiran itu diibaratkan kita sedang diborgol. Perbuatan baik, karma baik kita diborgol dengan borgol emas. Perbuatan buruk kita dan karma buruk kita diborgol dengan borgol besi.
emas dan besi sama-sama diborgol. Tugas kita sebagai manusia bukan mau diborgol, bukan lahir kembali, tapi mencapai yang namanya moksha atau penyatuan kembali, yaitu tidak diborgol kembali dan kita bebas. Itulah disebut sebagai tujuan hidup kita. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana caranya agar kita tidak diborgol kembali? Maka tujuan daripada Hindu adalah moksha. Maka ketika tanyakan, what is the purpose of human birth? Apa tujuan kita lahir sebagai manusia? Cuma satu, tidak lahir kembali. Karena lahir kembali itu sangat capek sekali, sangat sedih, sangat menderita. Tidak ada lahir kembali itu menyenangkan. Kenapa? Kita akan mengalami suka, mengalami duka, mengalami penderitaan, dan akhirnya mati. Perjalanan ini kita akan lewati. Dan tugas kita sekarang adalah supaya ketika kita lahir sebagai manusia, tidak lahir lagi sebagai manusia. Atau apapun juga. Maka kita akan menyatu. Dan proses penyatuan itu adalah terbebaskan. Dan untuk terbebaskan, satu dikatakan dalam Bhagavad Gita itu, niskama karma. Niskama karma artinya apa? Kita melakukan semua perbuatan, kita melakukan semua tindakan, tetapi kita persembahkan buah dan tindakan itu kepada Tuhan atau ide Sang Yang Widi Wasa. Kita tidak terikat lagi pada perbuatan tersebut. Ketika kita dipuji, kita tidak menjadi ego. Ketika kita disalahkan, kita tidak menjadi rendah hati atau rendah diri. Ketika kita diberikan sebuah sanjungan, kita enggak menjadi sombong. Ketika kita dalam keadaan menderita, kita tidak menjadi putus asa. Niskama karma adalah lakukan perbuatan, lakukan tindakan, persembahkan buah dan tindakan itu ke hadapan ide Sang Yang Widi Wasa. Itulah disebut niskama karma. Ketika kita mempersembahkan semua buah perbuatan tersebut, maka buah itu tidak akan bisa mengikat kita. Di saat itulah kita akan mendapatkan pembebasan. Di saat itulah kita mencapai yang namanya moksha. Iya. Jadi berkaitan dengan sering dikatakan menyatu dengan paramatma, artinya kita tidak dilahirkan kembali seperti itu. Tidak dilahirkan kembali. Jadi contohnya umpamanya, kalau umpamanya udara yang luas ini disebut sebagai paramatma, udara yang ada di semesta ini. Sedangkan kalau kita punya bola, bola itu kan kita masukkan angin. Angin itulah disebut sebagai atma. Tetapi atma yang ada dalam bola itu dibungkus oleh kulit bola. Dibungkus oleh karet, habis itu dibungkus oleh kulit, maka kulit dan karet itu menyelubungi, membungkus yang namanya udara yang ada dalam bola tersebut. Tapi satu saat ketika karet dan kulit itu pecah, maka angin yang ada dalam bola dengan angin yang ada di alam semesta ini, dia menjadi satu. Maka paramatma dan atma menjadi satu, disebut sebagai Brahma, Atma, Aikyam. Jadi Brahman dan Atma jadi satu, itulah pesannya. Jadi jangan sampai kita lahir lagi dan lahir lagi. Kenapa? Kelahiran sebagai manusia itu adalah sebuah penderitaan. Maka tujuan kita lahir apa? Tidak lahir kembali. Itulah moksha. Baik, Pak. Baik pemirsa, kami ajak kembali pemirsa untuk ikutan interaktif dengan kami ke 811-6100-386. 811-6100-386. Pak Man, kita selalu juga mendengar Perdharma Wacana menyatakan bahwasanya kalau ingin selamat di dunia dan di alam moksa, alam kematian, maka kita harus menjalankan Trikaya Parisuddha seperti Bapak katakan tadi. Menjaga pikiran, menjaga ucapan, menjaga perbuatan. Tentunya kita berpikir saja yang tidak baik, apakah itu masuk dalam dosa, Pak? Silakan, Pak. Terima kasih. Tanya yang bagus. Jadi, apakah berpikir itu merupakan akan menjadi sebuah pahala? Jadi ini dia. Jadi kalau umpamanya saya ingin memberikan Pak Selwaraja sebuah apel, kan gitu. Sebuah apel itu akan menjadi terwujud apelnya ketika saya pikirkan ada apel, ketika saya gerakkan tubuh saya membeli apel dan saya bawakan apel tersebut kepada Pak Selwa, maka apel itu sudah menjadi sebuah benda yang nyata. Sama halnya, ketika kita berpikir itu adalah energi. Thought is a power. Jadi berpikir itu ada energi. Maka energi pikiran itu akan selalu ada di mana-mana dia. Jadi kalau pikiran kita buruk, maka energi itu akan membuat kita jatuh. Tetapi kalau pikiran kita baik, maka energi itu akan menjadi baik. Dan ketika kita berpikir yang baik, maka memunculkan sebuah perasaan. Ingat, pikiran membentuk perasaan. Bagaimana pikiranmu, itulah perasaanmu. Maka orang mengatakan selalu berpikir positif. Pikiran yang positif akan mengembangkan perasaan yang positif. Pikiran yang positif, perasaan yang positif akan melakukan sebuah tindakan yang positif. Pertanyaan sekarang, apakah dengan berpikir saja kita sudah melakukan sebuah tindakan? Ya. Berpikir itu sudah melakukan sebuah pahala dia.
Maka ketika pikiran itu adalah energi, energi itu membentuk, menjawantah menjadi sebuah bentuk perasaan, maka perasaan menjadikan sebuah tindakan, itulah menjadi sebuah pahala bagi kita. Maka Trikaya Parisuddha mulai dari berpikir yang baik. Jadi dalam berpikir yang baik, maka dalam Hindu diajarkan bagaimana cara berpikir yang baik. Supaya pikiran kita selalu baik, maka disebutkan dengan Nawa Wida Bhakti. 9 jalan bakti. Kalau kita tahu tentang bagaimana memurnikan diri kita, ada 9 jalan bakti untuk memurnikan pikiran, memurnikan perkataan, dan memurnikan perbuatan kita. Iya. Jadi kalau kita mulai, apakah berpikir itu akan menjadi sebuah dosa kalau berbuat tidak memikirkan nggak baik? Ya. Apakah berpikir yang baik itu akan menjadikan pahala yang baik? Ya. Ya. Jadi pikiran adalah energi. Nah, jadi contoh umpamanya, kalau umpamanya kita duduk sekarang, ketika saya ajak Pak Selwa untuk tolong pikirkan Danau Toba, muncullah Danau Toba. Tolong pikirkan Pulau Bali, muncullah Pulau Bali. Kenapa? Karena pikiran itu memiliki energi untuk bisa mewujudkan apa yang kita pikirkan. Jadi ketika pikiran itu mewujud, maka itu akan mempengaruhi perasaan dan akan memunculkan sebuah tindakan. Kenapa? Setiap tindakan tubuh kita selalu didorong oleh perasaan dan didorong oleh pikiran. Iya, baik. Tapi kalau Bapak suruh pikirkan, coba pikirkan wanita yang cantik, saya nggak bisa Pak, seperti itu. Baik, pemirsa, kami buka kembali hubungan interaktif kami ke 0811 6100 386. 0811 6100 386. Pak Man, berkaitan dengan Trikaya Parisuddha tadi, kita terkadang kan pikiran kita ini kan selalu terganggu Pak ya, dengan hal-hal yang lain yang di luar. Apakah untuk pengendalian pikiran kita melakukan japa mantra atau kita melakukan samadhi atau seperti itulah Pak kita katakan? Apakah itu bisa mengendalikan pikiran kita Pak? Oke. Kita belajar bukan untuk mengendalikan, bukan. Jadi kalau kita belajar mengendalikan, maka pikiran akan belajar untuk melawan. Katanya sederhana. Saat kita belajar mengendalikan pikiran, maka pikiran akan belajar untuk melawan kita. Jadi apa yang kita lakukan? Sederhana sekali adalah menerima apa adanya. Itu kita dulu. Jadi ketika pikiran kita baik, ketika pikiran kita nggak baik, kita menerima inilah bentuk pikiran kita. Setelah kita menerimanya dengan baik, maka pikiran itu akan mulai untuk menenangkan dirinya. Pikiran akan tenang ketika kita menerima apa adanya. Kenapa? Karena pikiran itu sangat subtle, sangat halus sekali. Kita nggak bisa mengendalikan pikiran. Kenapa? Kalau kita tidak bisa menerima dia apa adanya. Maka dari mana pikiran itu berasal? Pikiran berasal dari indria kita. Jadi apa yang kita lihat akan menentukan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita dengarkan menentukan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita rasakan menentukan apa yang kita pikirkan. Dan apa yang kita kecap itu menentukan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita cium menentukan apa yang kita pikirkan. Baik Pak. Baik Pak, pembahasan kita sudah melebar kemana-mana. Ini artinya ini memang pembahasan yang paling menarik ini Pak. Namun sebelumnya pemirsa, kita dengarkan kembali lagu-lagu bhajan yang dibawakan oleh saudara-saudara kita dari Pasraman Balaji Venkateswara. Pemirsa, mari sama-sama kita saksikan. Om Mahavishnu, Om Karunai Kovilenge.
Oke, pemirsa, kembali lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan topik pembahasan surga dan neraka menurut Hindu. Oke, kembali ke Pak Man. Pak, mungkin waktu kita tinggal sedikit lagi, ini kita bisa padatkan ini pembahasan kita. Apakah pikiran menentukan kelahiran, Pak, seperti itu? Apakah pikiran itu menentukan kelahiran seseorang? Bagus sekali pertanyaannya. Iya, Pak. Jadi memang bahwa kelahiran kita ke dunia itu ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Orang mengatakan dalam kitab suci mengatakan yad bawam tad bawati. Artinya apa yang kita pikirkan itulah diri kita. You are what your mind. Jadi engkau adalah pikiranmu. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu yang tidak baik, maka pikiran itulah yang akan menarik kita kepada dunia yang nggak baik. Ketika pikiran kita melakukan atau memikirkan yang baik, maka pikiran baik itulah yang akan mengangkat kita pada dunia yang lebih baik. Jadi surga dan neraka dalam Hindu itu terkait dan dilandasi pada pikiran kita. Kemana apa dasar daripada pikiran kita? Maka pikiran adalah yang paling bertanggung jawab atas kebahagiaan, atas penderitaan, atas pembebasan kita dalam kehidupan ini. Jadi pikiran yang paling bertanggung jawab. Pikiran, Pak, Tugas kita sekarang di dunia ini sebagai manusia adalah satu-satunya adalah melakukan sebuah latihan, melakukan sebuah ikhtiar, melakukan sebuah sadhana untuk memurnikan pikiran dan memurnikan hati kita supaya pikiran kita menjadi murni dan murninya pikiran akan mengangkat kita mencapai arah yang sebenarnya yaitu pembebasan. Pembebasan. Ya, jadi pikiran yang bertanggung jawab. Kemudian apakah pikiran juga menentukan kita ini surga dan neraka? Ya. Seperti itu, Pak. Ada sebuah cerita yang indah sekali. Suatu saat ada seorang yang ingin menaklukkan benua Asia. Jadi orang ini datang ke India. Yeah. Jadi satu saat ketika dia jalan memasuki sebuah hutan, di sana ada seorang resi lagi duduk. Jadi lagi duduk dia. Ketika lagi duduk, mereka ingin sekali untuk melewati jalan tersebut dan mereka mengatakan, "Woi, resi, tolonglah kau minggir. Kenapa? Yeah. Karena kami ingin lewat." Jadi si resi itu masih duduk dia dalam keadaan meditasi. Ketika itu akhirnya orang-orang Eropa tersebut turun dari kudanya. Setelah itu dia ingin sekali menggeser resi tersebut dari jalanan, dari tempat yang ada di hutan. Ketika itu resi itu masih dalam keadaan meditasi. Yeah. Ketika saat itulah maka orang Eropa itu marah. Kenapa kau tidak mau untuk minggir? Di saat itulah resi itu membuka matanya. Dia berkata, "Wahai kau, apa yang kau inginkan ke sini? Aku ingin menaklukkan benua Asia." Dan resi itu mengatakan, "Bagaimana kau bisa menaklukkan benua Asia? Sedangkan pedang yang kau bawa adalah pedang yang berkarat. Sedangkan kemampuan untuk berperangmu adalah kemampuan yang tidak seberapa. Kamu akan gagal untuk menaklukkan Asia." Di saat itulah maka si penjajah ini merasa marah. Dia mengunus pedangnya dan ingin memenggal resi tersebut. Di saat ingin memenggal resi tersebut, dipegang tangannya. Dia mengatakan apa? Dan ketika kau melakukan kebaikan, tetap matanya, maka kau akan merasakan keindahan. Di saat kau berbuat baik, maka kau akan merasakan kebahagiaan. Selalulah berbuat baik. Jadi ketika itu dipegang tangannya, ditatap matanya, maka penjajah tersebut merasa sebuah damai di hati. Maka resi itu mengatakan, "Wahai sahabatku, saat aku mengatakan bahwa pedangmu berkarat, saat aku mengatakan bahwa dirimu tidak memiliki skill dan kemampuan, kau marah, itulah neraka. Di saat aku mengatakan bawalah kebaikan, bawalah kebahagiaan, dan kau akan merasakan kebaikan dan kebahagiaan, kau merasa bahagia, itulah surga. Surga dan neraka terletak daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Maka surga neraka bukan ada di tempat yang di luar sana, tidak. Surga neraka adalah sesuatu yang kita alami dari apa yang kita pikirkan. Itu dia. Jadi Pak, sedikit ini Pak, sebelum Ya. kita masuk kesimpulan. Simpel saja Pak, ini kan pikiran yang mempengaruhi seluruh perbuatan dan kegiatan manusia. Betul. Kan begitu Pak, paling besar pengaruhnya. Tanggung jawab. Simpel saja. Ya. Bagaimana cara kita mengatasi pikiran agar kita benar-benar di jalan kebaikan Pak? Very good Silakan, question. Para umat sedharma, jadi salah satu kalau kita sudah tahu bahwa rootnya, akarnya, permasalahan hidup kita adalah pikiran. Kita sudah tahu sekarang. Dari mimbar agama Hindu ini bahwa yang bertanggung jawab dalam kebahagiaan, bertanggung jawab dalam penderitaan hidup kita jadi manusia adalah pikiran, minda, mind. Maka tugas kita adalah dalam hidup ini melatih dan kita bisa menenangkan pikiran. Bagaimana caranya? Hanya satu. Raja Yoga mengajarkan Bhakti Marga, Karma Marga, Gyana Marga, Raja Marga. Raja Marga itu apa? Meditasi. Itu saja.
kesimpulan Pak, sedikit saja Ya. tentang surga dan neraka. Ya. Silakan Pak. Jadi para umat Hindu sedharma dimanapun berada, jalan satu-satunya untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan atau surga, salah satu caranya adalah dengan meditasi. Ambil waktu kita untuk menenangkan pikiran kita, ambil waktu kita untuk kita bisa merasakan bahwa kita bukanlah pikiran, kita bukanlah badan, kita adalah atma itu sendiri. Maka dalam Hindu disebutkan dengan mantra Soham, Shivoham. Jadi ketika kita menarik nafas, kita adalah so. Ketika kita mengembuskan nafas, kita adalah ham. So, ham. Siwo, ham. Artinya apa? Siwo adalah siwa. Ham adalah aku. Maka bernapas kita mengatakan soham. Siwoham. Aku adalah Shiva. Aku adalah kepribadian ilahi. Aku adalah kesadaran kosmik. Aku bukan pikiran. Aku bukan emosi. Aku bukan badan. Tapi aku adalah Dia yang tertinggi. Aku adalah Atma. Akulah Parama Atma. Itulah diri kita. Pertanyaan sekarang adalah, surga saat kita bisa menenangkan pikiran dan pikiran itu kita pejamkan mata kita mengarah ke dalam diri. Maka Hindu berdoa dia pejamkan mata. Bukan nggak mau lihat. Tetapi kita karena kita sedang mengarah ke dalam diri. Diri itu adalah tempatnya Atma. Ridayawasi. Disebutkan. Jadi ketika kita membuka mata, kita akan melihat keluar beraneka ragam. Di saat kita membuka mata penuh lihat keanekaragaman, maka pikiran kita akan tidraksi. Maka ketika pikiran suka pada aneka barang yang di luar, maka kita akan tergoda. Saat tergoda, pikiran kita tercemar, maka kita mengalami penderitaan. Itulah neraka. Baik Pak, terima kasih, luar biasa sekali Pak penjelasan tentang surga dan neraka ini. Terima kasih Pak Nyoman. Pemirsa, intinya adalah mengendalikan pikiran ke jalan yang benar agar kita selamat dari hal-hal yang tidak baik. Pemirsa, semoga pembahasan tadi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.